Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam dari 10 rumah di permukiman padat di Makassar, Sulawesi Selatan ludes dilalap si jago merah. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merambat. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Alauddin 3, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Api dengan cepat membesar dan langsung melahap bangunan semi permanen yang hampir keseluruhan berlantai 2. Bukan hanya itu, cuaca panas dan angin kencang membuat api cepat merambat ke bangunan di sekitarnya, sehingga para korban menangis histeris menyaksikan harta benda mereka dilalap si jago merah. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar menurunkan 16 unit armada untuk memadamkan api. Api bisa dipadamkan lebih dari 1 jam lantaran lokasi kebakaran berada di jalan sempit. Berdasarkan keterangan awal, api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah warga. Permanen bangunannya, ya. Rata-rata yang terbakar semi permanen. Ada satu rumah yang paling parah, itu kayaknya yang sumber api pertama yang habis terbakar. Tekniknya pemadam bagaimana? Karet selang panjang atau seperti area selang panjang? Itu berapa meter, Pak? Ada 40 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yusfin Ainis melaporkan. Sementara sebuah gedung di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat sudah terbakar. Kebakaran diduga berasal dari percikan api saat proses pengelasan. Pengendara di Jalan Panjang Arteri Kebonjeruk, Jakarta Barat menyaksikan kepulan asap tebal ketika melintas di jalur itu. Api mengepung sebuah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Peristiwa kebakaran terjadi di saat sejumlah pekerja sedang melakukan proses pengelasan di lantai 2 gedung. Percikan api mesin las menyebar, bahan mudah terbakar hingga menyebar ke seluruh bagian gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seorang perempuan tewas ditabrak truk kontainer di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Sang ayah membonceng korban selamat dari kecelakaan. Keluarga syok melihat Nabila sudah tak bernyawa di Jalan Dan Mogot, kilometer 12 Cengkareng, Jakarta Barat. Korban warga Rawalele, Kalideres ini merenggang nyawa usai ditabrak truk kontainer. Kini supir truk diduga tidak melihat sepeda motor ayah korban yang berada di samping kiri. Truk menyenggol sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya tewas. Supir truk sempat kabur, akhirnya dapat dikejar para warga. Tidak hanya itu, 3 truk box terlibat kecelakaan beruntun di Lampung Selatan. 2 orang tewas akibat kecelakaan ini. Tiga truk box ringsek setelah terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Trans Sumatera, Kecamatan Panengahan, Lampung Selatan. Benturan keras menyebabkan bagian depan kendaraan hancur dan muatan paket yang diangkut tumpah berserakan di bahu jalan. Dugaan sementara kecelakaan akibat salah satu truk mengalami remblong saat melaju dari Bakahuni. Laju truk tak terkendali menabrak 2 kendaraan di depannya. Selain melaju dengan kecepatan tinggi, beban muatan yang berat diduga menjadi faktor penyebab supir tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Akibat kecelakaan, 2 supir truk tewas. Ya pemirsa, seorang pencuri babak belur usai diamuk massa di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku beraksi membawa senjata api. Seorang pelaku percobaan pencurian sepeda motor babak belur
usai dihakimi oleh massa. Pelaku sempat menakuti warga dengan senjata api. Seorang warga berusaha merebut pistol terkena tembakan di dada hingga pinggang. Nekat satroni rumah mewah tak berpenghuni, pencuri berambut gondrong dikepung warga di Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku menangis minta dilepaskan warga. Pria berambut gondrong ini menangis sambil memohon agar dilepaskan saat akan ditangkap personil kepolisian sektor Gambir. Separuh wajahnya sudah babak belur akibat dihajar warga. Pria yang dikenal sebagai Garong Gondrong menjadi sasaran amuk warga karena tertangkap ketika menyatroni sebuah rumah mewah di Jalan Kebon Siri, Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku masuk dengan cara melompati pagar samping dan kemudian masuk ke salah satu gedung di bagian belakang. Pelaku lalu mengincar kabel dan besi yang ada di dalam gudang. Rumah yang menjadi target pelaku adalah rumah yang sudah lama tak dihuni. Setelah ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu kawanan perampok bersenjata tajam nekat menyatroni rumah mewah di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya mengambil perhiasan dengan nilai ratusan juta, perampok juga melukai penghuni rumah. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah 2 lantai Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat. Rumah dihuni satu keluarga disatroni kawanan perampok bersenjata tajam. Para pelaku masuk melalui jendela di lantai 2 usai memanjat tembok belakang. Tak hanya menyandra, para pelaku juga tega melukai korban hingga luka parah. Setelah berhasil memaksa korban membuka pintu brankas, pelaku kabur membawa sejumlah perhiasan dengan nilai ratusan juta rupiah. Nggak ada yang mau tahu. Nggak ada yang mau tahu. Saya udah ngomong sama ini, ketua RT-nya. Terus gerebek. Maksud saya ntar supaya nggak terjadi apa-apa. Nggak taunya. Jam berapa itu, Bu? Itu jam 11 siang. Terus saya pergi ke kafe kampung makan. Dari kafe kampung makan saya sempat tiduran di taman, ya kan. Balik lagi, terus teman saya bilang, itu ada terjadi pembunuhan, saya lari. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pegawai MBG tewas terkena sasaran dalam tawuran geng motor di Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban yang hendak pulang ke rumah terjebak di tengah aksi tawuran tersebut. Seorang pria berusia 21 tahun tewas setelah bertemu kelompok tawuran antar geng motor di kawasan Tanah Sereal, Kota Bogor. Korban tewas menderita luka bacokan senjata tajam di tubuhnya. Sebelumnya korban pulang ke rumah di kawasan Kebon Pedes, namun korban melihat adanya aksi tawuran. Korban menjadi sasaran amukan para pelaku tawuran. Pintu didobrak gitu. Saya bangun lah, begitu saya keluar, tuh ponakan saya udah bersimbah darah. Tuh, terus ada yang bilang, itu namanya Pasya kan, itu si Pasya ada yang bacok katanya. Terus ada anak-anak pada ngejar ke depan, gitu anak-anak. Saya kan lihat posisi gitu, panik ya, ini harus gimana lihat orang berlumuran darah gini gitu. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Polisi menangkap 3 pelaku penganiayaan. Berusaha lari ke dalam gang musola, namun pelaku terus mengejar korban hingga ke dalam gang musola. Sampai di gang musola, korban ternyata jatuh, tidak berdaya, korban langsung dibacok. 3 tersangka kini menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan terancam 12 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang bocah jadi korban penjamretan saat bermain ponsel bersama 5 temannya di pos Kamling. 2 pelaku kabur usai merampas ponsel korban. Ya pemirsa, asik bermain ponsel bersama teman-temannya. Bocah umur 14 tahun jadi korban jambret di pos Kamling di perumahan Bringkanaya. 2 pria berboncengan sepeda motor merampas ponsel korban, kemudian tancap gas. Korban sempat berusaha mengejar pelaku dibantu teman-temannya, namun kedua pelaku berhasil kabur.
Pelaku diduga telah mengincar korban yang bermain ponsel di tempat terbuka. Korban travel Hanania bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang dengan total kerugian 35 miliar rupiah. Calon jemaah sudah menyerahkan uang muka rata-rata $5.000 Amerika atau setara 78 juta rupiah. Korban travel umroh Hanania Group bertambah ratusan orang. Saat ini total korban menjadi 1.286 orang dengan total kerugian fantastis menjadi 35 miliar rupiah. Jumlah korban dan kerugian materi naik signifikan setelah rekapitulasi data terbaru dari berbagai daerah. Kuasa hukum juga membawa sejumlah barang bukti kuat seperti bukti transfer hingga invoice resmi dari Hanania. Rata-rata korban setorkan uang muka $5.000 Amerika atau sekitar 78 juta rupiah. Tak hanya calon jemaah umroh, 4 korban merupakan jemaah calon haji karena uang yang mereka setor tidak diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, DP uang pertama sudah disetorkan ke Hanania tetapi kemudian belum disampaikan kepada BPKH. Yang mana ini seharusnya sudah disetorkan ke BPKH. Jadi tidak hanya umroh saja, tetapi ada haji juga yang kemudian menjadi korban. Jadi jamaah-jamaah haji pun juga sudah jadi korban. Dan per hari ini kita sudah mendapatkan 4 orang korban gitu ya. Dan ini Kasus Hanania Travel menyeret sejumlah selebriti dan influencer turut diperiksa. Di antaranya pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meriska diperiksa polisi selama lebih dari 5 jam. Komika Pras Teguh juga turut menjalani pemeriksaan sebelumnya terkait penipuan travel Hanania Group. Serta Muhammad Miftahuda alias Keanu Angelo dan pasutri artis Torik Halilintar dan Alia Masaid yang seluruhnya digunakan untuk ajang promosi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan kucing liar di kawasan Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat mendapat hadiah steril gratis dari para donatur serta juga relawan. "17 relawan Let's Adopt Indonesia berpencar di sekitar Stasiun Gondangdia hingga kawasan permukiman. Senjata mereka hanya jaring, keranjang, dan kesabaran yang tiada batas. Sebanyak 80 ekor kucing liar ditangkap akan menjalani operasi sterilisasi agar tidak terus berkembang biak. Kucing akan dilepaskan kembali setelah menjalani perawatan pasca operasi 3 hari. Sterilisasi bukan sekedar menekan populasi. Kucing yang sudah disteril terbukti lebih sehat dan terhindar dari penyakit organ reproduktif. Biaya steril berasal dari donasi Foundation Bread A Bardot dari Prancis.